Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz. Jumpa lagi bersama Amarket, broker yang sangat luar biasa. Rekan trader, seperti biasa rekan trader saya datang menghampiri rekan trader membawakan analisa harian buat rekan trader. Dan saya selalu berharap analisa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Setidaknya saya memberikan informasi, saya memberikan analisa, tapi tugas rekan trader adalah menganalisakan kembali, melengkapi analisa yang telah saya buat, supaya bisa menjadi analisa yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, kita akan mencoba langsung memulai hari yang sangat luar biasa ini rekan trader. Dan saya akan membawakan sedikit analisa, tapi sebelum saya masuk ke analisa harian kita dan tema harian kita, pada saat ini saya akan membawakan sedikit review apa yang terjadi pada pasar kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bagaimana apa yang terjadi pada pasar pada hari kemarin ya rekan trader ya. Seperti biasa kita selalu lihat dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, bagaimana kemarin indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Saya memang bilang bahwa dia akan kemungkinan besar dia akan melemah, tapi kalau penguatan sampai di level 104.806, rupanya dia menyentuh level 104.991 dan ini adalah ya penguatan yang terjadi hampir 5 bulan terakhir. Hampir 5 bulan terakhir, dari paling tertinggi itu di seputaran bulan apa nih? Bulan ini ya. Bulan 3 ya. Setelah itu dia turun dan kemarin adalah penguatan selama 5 bulan terakhir. Luar biasa rekan trader. Selanjutnya kita lihat di euro angka saham dolar. Bagaimanakah euro angka saham dolar? Euro angka saham dolar mengalami pelemahan yang sangat luar biasa rekan trader. Dia memang saya kemarin analisa kalau dia naik paling tertinggi itu di 1.07535, tapi rupanya dia turun sampai di level yang paling terendah di seputaran 1.07019. Untuk pound sterling bisa dilihat bahwa pound sterling ini sangat luar biasa jatuh rekan trader, sempat terjadi gap di sini dan dia turun sampai di posisi 1.248723. Setelah itu stagnan dan sekarang dia masih tetap melihat situasi untuk kembali lagi mengalami penguatan. Untuk gold rekan trader, seperti biasa gold saya menganalisa kalaupun naik sampai di 1927.53 rupanya oke, tapi setelah itu pembalikan arah setelah informasi news yang terjadi kemarin dan dia jatuh sampai di level paling terendah di seputaran 1915 ya. Di analisa harian, analisa mingguan saya di 1914 ya. Setelah itu dia terjadi sideways sekarang ya, dan dia sedang mengambil posisi untuk mencoba naik lagi ke atas. Untuk yen, kita bisa lihat USD yen seperti biasa rekan trader. USD yen ini kemarin mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Memang saya bilang dia akan mencoba mengalami penguatan sampai di level 147.854 dan memang terjadi rekan trader ya, sempat terjadi menuju tapi belum terjadi ya. Hari ini barusan aja terjadi melewati rentang harian udah 1 minggu terakhir ini yang paling tertinggi malahan. Kalau saya lihat ya, di sini merupakan nilai yang paling tertinggi. Oke rekan trader, untuk saat ini adalah hasil dari apa yang terjadi pada kemarin. Dan bagaimanakah untuk hari ini? Untuk hari ini kita akan membicara tema seperti biasa masih seputar emas, gold, emas, dolar. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang gold atau emas. Hari ini kita lihat bahwa setelah emas mengalami penguatan yang sangat luar biasa, jatuh sampai menuju ke 114 ya. Dari rentang mingguan yang telah saya buat 114, hari ini agak sedikit mengalami penguatan. Tapi penguatannya masih dalam situasi yang terbatas. Oleh karena itu, tema yang saya angkat adalah penguatan terbatas emas. Ini tema yang sangat luar biasa rekan trader. Tema tentang penguatan terbatas terhadap emas ini sangat disadari dan sangat kita bisa lihat dengan jelas bahwa memang kemarin emas jatuh sampai 114. Hari ini dia akan mencoba mengalami penguatan. Dan kalau kita melihat secara garis besar di platform rekan trader, penguatan yang terjadi ini merupakan nilai yang memang sudah saatnya dia mengalami penguatan. Akan tetapi rekan trader, penguatan ini tidak bisa dipungkiri juga bahwa penguatan yang terjadi pada emas ini, ini kita ambil yang di mingguan aja ya. Nah, penguatan yang terjadi ini
tidak terlepas dari statement-statement yang dikeluarkan oleh ya, para gubernur sentral bank bagian di Amerika. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap diperhatikan kembali lagi oleh rekan trader semuanya, karena pengaruh terjadinya emas yang kalau dibilang penguatannya tapi dalam sifat terbatas, ini juga tidak dilepas dari apa yang terjadi kemarin, rekan trader. Terjadi kemarin adalah dolar Amerika menguat di sisi perdagangan hari Rabu setelah data ISM kemarin ya, rilis datanya yang kemarin dikeluarkan lebih baik dari perkiraan. US Treasury yield 10 tahun juga naik meskipun terlihat tadi malam agak sedikit overbought. Ya, kalau kita lihat rekan trader, kita lihat di sini, sabar saya pindah dulu di sini. Mana itu kalender ekonomi? Oke, sabar rekan trader. Oke rekan trader, nah ini saya pindahin dulu ke sini ya rekan trader ya. Oke, nah ini kalender ekonomi. Waduh, ini kalau kerja pakai, nah ini dia. Oke, kalau rekan trader lihat di sini, apa yang terjadi kemarin pada emas ini tidak terlepas dari kalender ekonomi kemarin. Rekan trader lihat bagaimana kalender ekonomi kemarin membuat emas itu benar-benar jatuh bangun rekan trader. Setelah sempat di indeks manajer pembelian PMI-nya ini 50,5 dari 51, setelah itu dibabat habis oleh bagaimana penguatan dolar yang terjadi, PMI non manufaktur. Inilah yang menjadi tendensi kemarin. Bagaimana emas ini dia jatuh sampai di level yang paling terendah. Di seputaran 115 ya, 115.12 ya. Rekan trader lihat, sempat menguat ya di PMI pukul 20.45, di 21 non manufaktur dia jatuh rekan trader sampai level terbawah. Ini rekan trader harap diperhatikan, dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, kalau kita lihat ya, kita lihat hal ini tidak juga tidak dipungkiri bahwa bagaimana dolar mengalami penguatan ya. Ini harap diperhatikan, dan harga emas kalau kita lihat untuk hari ini agak sedikit mengalami penguatan. Itu wajar-wajar saja karena dipicu oleh data yang akan dikeluarkan hari ini. Pertama, data yang akan dikeluarkan hari ini adalah data klaim pengangguran awal. Nah, ini benar-benar harap diperhatikan. Ini bisa menjadi pemicu bagaimana gold ini akan naik. Itu yang pertama. Ya rekan trader ya. Yang kedua ya adalah statement-statement yang dikeluarkan oleh para gubernur sentral bank bagian di Amerika. Ini harap kembali lagi diperhatikan. Statement-statement ini pun juga benar-benar dia sangat mempengaruhi. Salah satu good speaker dari salah satu statement yang dikeluarkan itu adalah kemarin Presiden The Fed Chicago ya, Austin Goolsbee ya, bersama anggota FOMC John Williams dan Michael Bowman berbicara kemarin mengatakan bahwa ya, beliau mengatakan bahwa beliau agak sedikit sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Jerome Powell bahwa kenaikan tingkat suku bunga agak sedikit di hold dulu, karena memang benar kenaikan tingkat suku bunga sudah hampir mencapai apa yang dicita-citakan, tapi ini belum berada di titik yang aman. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, dibilang bahwa dia sangat setuju. Memang hawkish masih bisa dipandang lagi, masih bisa dilihat lagi ya, karena memang belum sampai di apa yang direncanakan oleh The Fed ya. Tapi ini bisa juga merupakan langkah awal nanti pada pertemuan tanggal 20 September kalau tidak salah ya, pertemuan FOMC, supaya bisa menentukan apakah kenaikan tingkat suku bunga ini dinaikkan atau di hold. Nah, permasalahannya apabila dinaikkan mau tidak mau pasti dolar akan menguat, gold akan menurun ya, ceritanya seperti kayak gitu ya. Tapi statement-statement yang seperti kayak gini yang membuat perubahan terjadi pada pasar ya. Memang statement ini tidak dikeluarkan langsung oleh Jerome Powell, tapi statement antara ini sebelum masuk masa rehat menjelang pertemuan FOMC
Ini yang menjadi trigger buat pasar bergerak. Oleh karena itu rekan trader, harap kembali diperhatikan bahwa statement-statement ini sangat mempengaruhi kebijakan pasar ke depan. Oleh karena itu, kita bisa lihat di situ bahwa memang pengaruh sangat luar biasa. Oleh karena itu rekan trader semuanya, apa yang terjadi, kenaikan yang terjadi pada hari ini masih bisa saja terjadi walaupun masih sangat terbatas perubahan yang terjadi pada emas. Oleh karena itu rekan trader, kemungkinan emas masih bisa punya peluang naik, tapi peluang naik itu sangat terbatas dan kita akan melihat sampai nanti news yang akan dikeluarkan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Seperti biasa, setelah tema ini kita akan coba masuk langsung di analisa teknikal. Analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Kita akan lihat langsung indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami, kita lihat penguatan ya. Dia kembali lagi menguat. Nah, ini asik nih. Dia kembali menguat dan kita melihat bahwa seberapa besar penguatan ini akan terjadi rekan trader ya. Kita akan melihat seberapa besar ini penguatan akan terjadi. Kalau menurut analisa saya, penguatan juga sangat terbatas rekan trader. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level tertinggi di sini. Ya, bisa saja 104.977. Bisa. Tapi untuk lebih tinggi lagi harap diperhatikan. Tapi kita lihat bahwa hari ini akan terjadi news. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa harap diperhatikan bahwa penguatan ini bisa terjadi. Tapi kita melihat kondisi pasar, news yang akan terjadi pada malam hari, pengangguran awal, bisa jadi dia itu akan terbanting lagi sampai ke level paling terendah. Oleh karena itu saya mencoba mengambil posisi bahwa dia ini akan bergerak minimal dari 104.757 sampai 104.977. Setelah dia naik sampai ke atas, dia akan terbanting balik lagi di 104.701. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar. Bagaimanakah euro angkel saham dolar kan trader? Untuk euro angkel saham dolar kan trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini setelah di pasar Asia sedikit menguat tadi malahannya, ini pasar Eropa kemungkinan tendensi bearishnya udah mulai kelihatan nampak ini. Dan kalau saya lihat pun juga bearishnya ini akan nampak, tapi bearishnya ini tidak terlalu besar ya. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan turun dengan nilai paling terendah itu di seputaran sini rekan trader. 1.07027. Setelah itu dia akan naik. Saya kembali lagi saya bilang hati-hati hari ini akan ada news. Oleh karena itu saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia itu akan naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.07450. Oleh karena itu pergerakan hari ini dari euro angkel saham dolar adalah 1.07027 sampai 1.07450. Itu adalah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Pola pergerakan pound sterling kita bisa lihat bersama-sama. Untuk pergerakan pound sterling rekan trader sangat jelas ini bahwa pound sterling masih benar-benar sideways. Tendensi bearish masih kuat, tapi sideways masih saja terjadi. Kita akan lihat. Kalau analisa saya bisa bilang bearish ini masih saja bisa terjadi, tapi kemungkinannya tidak terlalu kuat ya. Dia mungkin bisa sampai di level paling terendah di 1.24755 ini nih. Ini bearish ya. Setelah itu tidak tertutup kemungkinan dia akan balik naik dan bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.25324. Nah, oleh karena itu rekan trader, pergerakan pada hari ini saya berasumsi dia akan bergerak di antara 1 poin. Ini saya tanda dulu. Nah, ini dia. 1.24760 sampai 1.25324. Itu adalah arah pergerakan dari pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini arah pergerakan gold. Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas ini bahwa gold hari ini dia memiliki tendensi yang agak sedikit rekan trader ya. Memang bullish rekan trader, tapi kita akan lihat pergerakan ke depan ya. Tanda-tanda bullish masih sangat kuat sebenarnya ya kalau saya lihat di sini ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa bullish ini bisa saja naik dengan ketinggian paling maksimum, malahan kalau saya bilang ya tidak tertutup kemungkinan tuh dia akan balik lagi di seputaran sini rekan trader. 1926.27 itu menurut saya paling tinggi tuh, dan saya bisa bilang kemungkinan dia bisa sampai di situ ya. 1926.27. Tapi hati-hati juga, pelemahan masih bisa saja terjadi, dan pelemahan yang paling sempurna menurut saya
itu paling sempurna. Ini dia kan paling rendah itu di seputaran 1914.681. Nah, sini. 1914.81 sampai 1926.27. Nah, ini dia. Antara 14 sampai 27. Jadi 1914.81 sampai 1926.27 adalah nilai tertinggi dari gold. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang pada prinsipnya kita bisa lihat USD Yen Jepang. Oke, untuk USD Yen Jepang, rekan trader, pola pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini pada prinsipnya dia masih saja bearish ya. Apakah dia bisa bearish melanjutkan apa yang terjadi kemarin? Kalau saya bisa bilang bahwa bearish ini ya kemampuan bearish paling terendah menurut saya malahan di 147.226 itu paling rendah. Tapi kembali lagi hati-hati kalau terjadi penguatan dia akan coba kembali lagi di 147.773. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut saya dia akan mencoba di antara 147.226 sampai 147.773. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, saya tetap mau bilang buat rekan trader bahwa apa yang saya analisakan ini adalah pandangan saya, pandangan kami dari Amarket. Tapi analisa yang paling sempurna adalah analisa yang dilakukan oleh rekan trader. Oleh karena itu tugas rekan trader adalah menganalisa lagi apa yang telah saya analisakan supaya bisa menghasilkan analisa yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.